Lihat, ada yang baru melahirkan di kamar mandi. Sayang, aku harus bagaimana? Aku sendiri masih sekolah. Bagaimana caranya aku membesarkanmu? Mason, kakek akan hadir di pesta ulang tahun lusa untuk mengumumkan siapa penerusnya. Di Alaitu Hali di M.3. Kamu tidak punya keturunan. Bagaimana bisa kamu bersaing dengan pamanmu? Kerajaan bisnis keluarga yang besar ini, apa benar akan kita serahkan begitu saja? Bagaimanapun juga, kamu harus segera punya anak. Ibu, mengomeliku tidak ada gunanya. Mana mungkin aku bisa mendadak punya anak sekarang? Awas, Tunggu. Dari mana datangnya bayi ini? Ibu, kemunculan bayi ini terlalu kebetulan. Mungkin, ini memang cara langit menggantikan ketiadaan anakku. Aku berencana untuk mengasuhnya sebagai anakku mulai sekarang. boleh juga. Dengan begini, di pesta ulang tahun kakekmu, kamu punya penjelasan. Asalkan kamu punya penerus, hak waris akan aman. Tapi punya anak saja tidak cukup. Dia juga butuh ibu yang sah. Kalau tidak, pamanku pasti akan memanfaatkan situasi ini. Jangan nangis. Ini, ayo, Mason, coba kamu. Sudah. Jangan nangis, jangan nangis. Berhenti nangis. Kalau kamu terus nangis, tidak akan membantu. Biar aku coba. Anak baik, kita tidak nangis lagi, ya? Lebih baik aku saja. Kemari, serahkan dia padaku. Ini tidak bisa terus begini. Seseorang tawarkan hadiah 1,5 miliar rupiah untuk menyewa pengasuh bayi. Siapa di antara kalian yang Ruby Carter? Itu saya. Sejak saya siuman setelah kecelakaan mobil, saya mengalami amnesia. Dokter bilang saya menunjukkan tanda-tanda laktasi. Tapi di mana bayinya? Saya tidak ingat apa-apa. Sekarang, saya benar-benar bokek. Untuk membayar biaya kuliah, saya tidak punya pilihan selain mencoba melamar pekerjaan perawat maternitas bergaji tinggi ini. Wah, lihat kulitmu yang halus. Kamu mungkin bahkan belum lulus kuliah. Bisnis ini tentang pengalaman, bukan tentang tampak muda. Tuan muda sangat berharga. Jangan berani-beraninya, kamu memberinya pengaruh buruk. Bukankah ini mahasiswi yang saya temui beberapa hari lalu? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia ke sini untuk menagih utang? Wanita ini, kenapa wajahnya terasa sangat familiar? Walaupun saya tidak punya sertifikat perawat maternitas, saya sudah merawat adik-adik saya sejak kecil. Saya sangat berpengalaman. Selain itu, saya punya ASI. Saya bisa menyusui bayinya sendiri. Kamu serius? Iya, Memproduksi ASI di usia semuda ini, dia pasti hamil di luar nikah lalu dibuang oleh pria tertentu. Menurut saya, dia hanya memanfaatkan parasnya yang cantik untuk mencoba menggoda T.N. Bennett. Saya sudah sering melihat wanita jalang seperti dia. Menggoda Mason? Tidak mungkin. Wanita ini sama sekali tidak boleh tinggal. Seseorang, kemari. Segera keluarkan wanita mencurigakan dan tidak berpengalaman ini dari sini. Tunggu, pengalaman tidak penting. Dia punya ASI. Itu adalah keunggulan terbesarnya. ASI adalah yang paling bergizi, jauh lebih baik daripada susu formula apapun. Tante, bagaimana bisa kamu? Cukup, saya tidak peduli seberapa banyak pengalaman kalian. Saat ini, siapapun yang bisa membuatnya berhenti menangis, boleh tinggal. Biar saya coba, biar saya yang lakukan. Lihat sayang, suaranya bagus kan? Oh, jangan nangis, jangan nangis. Oh, jangan nangis. Sini, biar saya. Metode kamu sudah ketinggalan zaman. Naik pesawat.
Biar saya coba. Kamu? Kalau semua perawat senior ini saja tidak bisa, bagaimana mungkin seorang gadis muda sepertimu bisa berhasil? Sudah, jangan nangis lagi, anak baik. Ini benar-benar keajaiban. Sepertinya bayi ini memiliki hubungan khusus denganmu. Itu hanya kebetulan. Bayi itu capek menangis, dan kebetulan berhenti di pelukannya. Apa hubungannya dengan dia? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan orang kampung ini mengambil sorotan. Aku akan mengambil bayi itu sekarang. Asalkan dia tidak menangis, pujian akan menjadi milikku. Biarkan aku memegangnya. Jadi anak baik, sayang. Jangan nangis, jangan nangis. Aku di sini. Datanglah. Berhenti menangis sekarang. Anak baik. Biarkan aku mencoba lagi. Jangan membuat bayi takut. Kenapa bayi itu menangis di pelukan Kara, tetapi tersenyum di pelukan pengasuh ini? Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki hubungan khusus dengan dia? Aku tidak percaya. Aku tidak mau percaya aku tidak bisa menangani anak kecil. Berikan bayi itu kepada aku. Cukup. Mulai hari ini, kamu adalah pengasuh eksklusif anakku. Asalkan kamu merawatnya dengan baik, bonusmu akan 2 kali lipat. Terima kasih, Tuan Bennett. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawat Tuan muda dengan baik. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sial, dia benar-benar membawa wanita ini masuk. Ini tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan dia tinggal di keluarga Bennett. Tidurlah, sayangku. Bayi kita sangat baik. Lebih tenang tidur di pelukan ibu, benar kan? Jika saja bayi itu benar-benar anakku. Ruby Carter sebenarnya akrab dengan bayi itu, seperti ibu dan anak yang sebenarnya. Aku baru saja membicarakan ini dengan ibu. Di pesta ulang tahun kakek, anak itu harus memiliki ibu untuk menghentikan rumor. Sepertinya, dia adalah kandidat terbaik. Tanda tangani. Apa ini? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi ibu dari anakku. 3 hari lagi, sebagai istriku, hadir di pesta ulang tahun kakek saya. Istri? Tepat sekali. Bayarannya 30 juta. Itu cukup untuk memastikan kamu tidak perlu khawatir soal uang lagi. Kalau begitu, bagaimana dengan durasinya? Durasi? Itu tergantung keinginan anaknya. Kapanpun dia tidak lagi membutuhkan kamu untuk menjadi ibunya, saat itulah perjanjian kita akan berakhir. Tergantung keinginan anaknya? Tapi kalau begitu, bukankah masa mudaku akan terbuang? Tapi, aku mulai merasa enggan meninggalkan bayinya. Setiap kali aku menggendongnya, rasanya begitu alami, seolah-olah dia adalah anakku sendiri. Tuan Bennett, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi aku tidak ingin menandatangani perjanjian ini. Oh, jangan khawatir. Bagaimanapun juga, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat bayi itu dengan baik. Kenapa? Aku masih ingin kembali dan menyelesaikan studiku. Lukisan ini punya jiwa yang kuat. Dengan bakat seperti ini, sangat disayangkan kalau tidak melanjutkan studi. Halo, Rektor, ini Mason Bennett. Saya ingin memberikan sumbangan atas nama Ruby Carter ke universitas Anda sebesar 100 juta. Syarat saya sederhana. Pertama, biarkan dia mengikuti kelas kapanpun dia mau. Kedua, hapus semua biayanya di sekolah. Ketiga, siapkan ruang kelas privat untuknya dan buat pengecualian untuk mengizinkannya membawa anak ke sekolah. Ada masalah dengan itu? Baiklah, tidak masalah. Tuan Bennett, ini apa? Apakah masih ada kekhawatiran lain sekarang? Aku. Kalau tidak, tanda tangani. Selama kamu memainkan peranmu dengan baik, apa yang aku janjikan hanya akan bertambah, bukan berkurang. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Kamu butuh uang untuk menyelesaikan studimu, dan aku butuh seseorang yang bisa menjaga anak tetap tenang untuk membantuku mengamankan warisanku. Ini saling menguntungkan. Jadi, kamu tidak punya alasan untuk menolakku.
Aku. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Kenapa kepalaku pusing sekali? Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres dengan susu yang baru saja Kara Queen berikan padaku. Mason, kamu di mana? Mason? Aneh. Obatnya seharusnya sudah bereaksi sekarang. Dia di mana? Pak Bennett. Pak Bennett, kamu baik-baik saja? Ruby, aroma susu di tubuhmu kenapa sangat menggoda? Pak Bennett. Ada apa? Tolong aku. Bagaimana aku bisa menolong? Aku akan panggil dokter. Jangan pergi. Pak Bennett, Jangan pergi. jangan seperti ini. Apa menandatangi perjanjian itu berarti, aku juga harus tidur dengannya? Tolong aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Ini salahku, tadi terlalu terburu-buru. Tapi, kalau aku menolaknya sekarang, maka biaya kuliah dan hidupku akan hilang semua. Lagi pula, bayinya masih di sini. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku kepanasan. Rasanya aku mau meledak. Tolong aku. Pak Bennett, bayinya baru saja tertidur. Jangan bangunkan dia. Jadi baik. Aku akan lembut. Aku tidak akan membangunkan bayi itu. Ruby, jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Di masa depan, kita akan punya anak kita sendiri. Anak kita sendiri? Sebenarnya, tadi, aku sepertinya tidak terlalu menolak pria ini. Meskipun dia terlihat dingin, dia sepertinya tidak terlalu sulit didekati. Pak Bennett, mohon tenang saja. Karena aku sudah menandatangani kontrak, aku akan memenuhi kewajibanku. Aku akan jadi istri yang baik untukmu. Lagi pula, aku sangat menyayangi bayi itu. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri, dan menyayanginya sama seperti itu. Bagus, aku percaya padamu. Mason, maksudmu apa? Kenapa? Kau bawa pengasuh itu ke pesta ulang tahun kakek? Keluarga kita sudah menjodohkan kita sejak lama. Apa kau peduli padaku, tunanganmu? Kara, atur nada bicaramu. Dia bukan cuma pengasuh. Dia adalah istriku, dan ibu kandung anakku. Ibu kandung? Kamu bercanda, kalau kau mau cari ibu untuk anak itu, aku bisa melakukannya. Dia cuma gadis kampung yang tak punya latar belakang. Dia tidak pantas berdiri di sampingmu. Pantas atau tidak, bukan urusanmu. Begitu kau sentuh bayi itu, dia tak akan berhenti menangis. Kalau aku bawa kau, bukankah itu sama saja memberitahu semua orang kalau ada yang salah dengan anak itu? Lagi pula, aku tidak bisa mendatangkan anak dari udara kosong. Tanpa wanita, mana mungkin aku punya anak sendiri? Tapi aku... Cukup. Masalah ini sudah selesai. Ada urusan yang harus kuselesaikan di kantor. Aku akan pergi sekarang. Mason, kalau kau mau jadi kejam, jangan salahkan aku, kalau aku jadi tak berperasaan. Posisi Nyonya Bennett hanya bisa jadi milikku. Paman, Bibi, tunggu sebentar. Aku punya hadiah besar untuk kalian berdua. Oh, hadiah apa? Anak Mason itu palsu. Istri yang katanya dia punya itu juga cuma tipuan. Apa? Benarkah itu? Aku yakin sekali. Wanita itu cuma seorang pengasuh. Kalau soal anaknya, lebih konyol lagi. Dia cuma anak dari mana saja. Bukan anak kandungnya sendiri. Mason melakukan semua ini cuma untuk mengamankan hak warisnya, makanya dia pakai cara seperti itu. Astaga, Nona Queen, kamu benar-benar sudah membantu kami dengan sangat besar. Jangan khawatir. Kalau ini berhasil, aku pasti akan membantumu mengamankan posisimu sebagai keponakan perempuanku dengan cara yang besar. Terima kasih. Lagi pula, kita akan jadi keluarga cepat atau lambat.
Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Segera tes DNA Mason Bennett dan anak itu. Pastikan hasilnya dikirim ke ruang pesta pada hari pestanya. Sayang, ini sempurna. Ayah sangat mementingkan garis keturunan. Dia tidak hanya tidak punya ahli waris, tapi juga melakukan penipuan. Hak waris ini, kurasa dia sudah tidak punya peluang lagi. Pasti. Bisnis keluarga Bennett seharusnya memang milikku dari dulu. Aku bertekad merebut warisan ini. Mereka sudah datang. Kakek, ini yang Ruby dan aku pilihkan untuk kakek. Astaga, cicitku. Lihat wajah mungil ini. Fitur yang kuat dan mata yang besar. Oh, dia sangat tampan. Kakek, hati-hati, jangan sampai punggungmu sakit, serahkan bayinya padaku. Untuk menggendong cicitku, aku bahkan mau berdiri dengan tangan dan dengan senang hati. Seseorang pergi dan untuk cicitku, beli 10 rumah mewah, 20 jet pribadi, lalu buatkan kartu hitam tanpa limit untuknya. Oh, dan ambil 30% dari saham yang atas namaku dan transfer semuanya untuknya. Kakek, ini semua terlalu berharga. Dia masih bayi dan tidak akan bisa memanfaatkannya. Ini hadiah untuk cicitku. Urusannya denganmu apa? Benar kan, cicit? Oh, kamu senang, ya? Kamu senang? Suka? Ya ampun, 30% saham. Warisan keluarga Bennett. Menjadi milik Mason sendiri. Benar kan? Keinginan terbesar patriark dalam hidupnya adalah punya 4 generasi bersama. Sekarang dia sudah melihat cicitnya. Bahkan ketika waktunya tiba, dia bisa tenang. Kakek, bayinya terlalu berat. Biar aku yang gendong. Ini pasti. Menantuku? Oh, ini pertama kalinya kita bertemu. Dia punya aura yang elegan dan lembut. Dari keluarga mana ya dia? Aku. Ayah, jangan tertipu olehnya. Dia bukan sosialita. Dia cuma pengasuh yang baru kami pekerjakan. Mason, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, jangan marah dulu. Mason hanya sedang impulsif, tapi keluarga Bennett adalah keluarga terhormat. Pernikahan itu tentang mencari pasangan yang setara. Mason, kalau kau menikahi seorang pengasuh, dan kabar ini tersebar, Apa salahnya perawat maternitas? Masa perawat maternitas nggak boleh jadi ibu dari anakku? Buatku, status bukan ukuran buat ngejudge seseorang. Kalau aku jadikan dia wanita terpandang hari ini, ya dia langsung jadi wanita kelas atas yang dibanggain semua orang. Kakak ipar, masa kamu cuma mau berdiri dan lihat Mason nikahin cewek kampungan? Kamu nggak takut merusak gen generasi selanjutnya keluarga Bennett? Menantuku bukan urusan orang lain buat dikritik. Ruby itu lembut dan baik hati, makanya bisa lahirin bayi yang lucu banget, nggak kayak orang-orang tertentu. Yang mukanya tajam dan pahit, sampai babi aja mau nabrak tembok. Itu baru beneran pengaruhin gen, kan? ayah, lihat nih, lihat aja. Omongan apa ini? Ya, Mason, sebagai penerus keluarga Bennett, masa dia nikahin wanita yang statusnya rendah kayak gitu? Kalau sampai tersebar, reputasi keluarga Bennett bakal jadi apa? Betul. Menurutku, hak warisnya harus dicabut. Orang bodoh ini nggak pantas sama sekali ngontrol Bennett kok. Kakek dulu bilang selama aku punya penerus, hak warisnya akan diserahin ke aku. Tapi dia nggak pernah bilang aku harus punya anak sama orang tertentu. Kamu cuma muter-muter logikanya. Istriku, dari segi bakat dan penampilan, pasti nggak kalah dari wanita sosialita manapun di sini. Dia cuma berasal dari keluarga biasa, tapi karakternya jauh lebih bersih daripada orang-orang yang bersembunyi di balik label kelas atas. Siapapun yang berani nggak hormat dia lagi berarti nantangin aku. Ini pertama kalinya. Ada yang bela aku tanpa ragu-ragu. Rasanya dibela sepenuhnya. Sungguh luar biasa. Males aku debat sama kamu. Hasil DNA-nya udah keluar belum? Suruh bawa ke sini sekarang juga. Sebentar lagi.
Sebentar lagi sampai. Begitu hasil tesnya sampai, hak warisnya pasti jadi milikku. Mason, tunggu aja kelanjutannya. Cukup, semua diam saja. Tidak penting siapa ibu anak ini, atau apa latar belakangnya. Selama dia telah memberikan keluarga Bennett seorang ahli waris, maka dia adalah menantu perempuan yang diakui oleh keluarga. Bapak, tapi masalahnya, anak ini bahkan bukan darah daging Bennett. Apa katamu? Bapak mungkin belum tahu, tapi cucu kesayangan Bapak, dia mandul. Berita tentang kemandulan Mason waktu itu ditekan dengan ketat. Masa mereka bisa tahu? Kamu bohong. Mason sehat-sehat saja. Masa dia bisa mandul? Anak ini adalah Bennett sejati. Berhenti mencoba menabur perpecahan di sini? Mason, katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Kakek, anak ini adalah darah dagingku sendiri. Keponakanku sayang, sampai sekarang pun, kamu masih keras kepala. Ini adalah laporan medismu dari 3 tahun lalu. Jelas tertulis bahwa kamu menderita kemandulan bawaan. Kamu tak akan pernah bisa punya anak. Bajingan, pakai anak haram untuk menipuku, padahal aku sangat berharap padamu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bapak, sudah kubilang Mason tidak bisa diandalkan. Kalau menurut saya, hak suksesi seharusnya diberikan kepada seseorang yang bisa meneruskan garis keturunan keluarga. Ian adalah pilihan yang tepat. Bapak, aku tahu Bapak selalu menilai tinggi Mason, tapi dia melakukan hal yang mempermalukan keluarga ini. Dia tidak pantas menjadi ahli waris keluarga Bennett. Aku bisa mengambil tanggung jawab ini. Aku akan kelola perusahaan dengan baik dan tidak akan mengecewakan harapan Bapak. Oh, soal laporan dari 3 tahun lalu ini, aku tidak menyangka kamu menyimpannya selama ini. Kamu benar-benar bersusah payah. Lihat baik-baik. Ini adalah laporan medis yang baru. Kondisiku sudah sembuh sejak lama. Masa bisa? Para ahli bilang kamu menderita kemandulan bawaan. Itu sama sekali tidak bisa disembuhkan. Dan bahkan jika sembuh, kamu tetap tidak bisa membuat wanita hamil. Soal apakah aku bisa membuat wanita hamil, bukannya ada di sini, istriku, dan anakku adalah bukti terbaik. Kamu benar-benar mandul. Ini semua palsu. Jangan kira kamu bisa bawa laporan tak berguna ini lalu menipu sang patriark. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa punya anak? Jangan-jangan kau sudah coba. Beraninya kau. Begitukah caramu bicara pada orang yang lebih tua? Orang tua, kau tidak pantas disebut begitu. Kalian hanya melakukan ini untuk merebut kekuasaan, sengaja memfitnah kami. Semua omongan tentang tidak ada ahli waris dan anak haram ini, semuanya hanya kebohongan yang kalian buat. Tanpa bukti apapun, siapa yang akan percaya padamu? Siapa bilang kami tidak punya bukti? Anak ini hanyalah anak haram yang muncul entah dari mana. Aku punya rekaman CCTV sebagai bukti. Bagaimana mereka bisa tahu asal-usul bayi itu? Kita tamat sekarang. Hak waris, sepertinya kita benar-benar akan kehilangannya. Kenapa adegan ini terasa sangat familiar? Peter, hasil tes DNA sudah keluar. Tuan muda memang anak kandung Tuan Bennett. Bagus sekali. Ini sungguh hadiah terbaik dari sang patriark untuk ulang tahunnya yang ke-80. Aku akan pergi dan mengantarkannya langsung padanya sekarang. Kenapa sekarang diam saja? Tidak bisa melanjutkan kebohonganmu? Ayah, dengarkan aku, bukan seperti itu. Tuan Bennett, hasil tes DNA sudah keluar. Peter sedang mengantarkannya langsung ke tempat kejadian sekarang. Kalian semua dengar itu kan? Laporan DNA untuk Mason dan anak haram ini sebentar lagi akan diantarkan. Begitu laporannya sampai, kita bisa buka kebohongan mereka. Ayah, mereka berani sekali mencari anak haram yang asal-usulnya tidak jelas untuk datang ke sini dan menipumu. Mereka jelas-jelas tidak menghormatimu atau leluhur keluarga Bennett. Menurutku, kita harus segera usir mereka dari rumah. Kakek, jangan marah. Meski kehadiran anak ini adalah kejutan, dia punya ikatan denganku. Dia bagai anugerah dari langit, dan aku sudah menganggapnya anakku sendiri. Tolong, tunjukkanlah belas kasihan dan terima dia. Omong kosong. Keluarga Bennett punya warisan seabad. Masa kita bisa mengizinkan seorang anak haram yang asal-usulnya tidak jelas mengotori garis keturunan kita? Aku katakan padamu, anak ini, aku tak akan pernah mengakuinya. Peter, laporannya di mana? Cepat.
Sudah dalam perjalanan, dan akan segera tiba. Dia pasti tak sabar untuk membagikan kabar baik ini pada semua orang. Tuan muda punya anak kandung, jadi hak warisnya sekarang sudah pasti. Tuan tua akhirnya bisa tenang. Ayah, tolong tenang. Mason hanya terburu-buru agar ayah punya cicit. Dia melakukan ini karena bakti pada ayah. Lihat, bayinya sangat menggemaskan. Mungkin ini adalah berkah dari langit untuk keluarga Bennett kita. Kakak ipar, yang kau katakan tidak sepenuhnya benar. Bisakah ikatan mewakili garis keturunan? Kalau menurut ucapanmu, mulai sekarang, orang sembarangan bisa datang ke keluarga Bennett untuk mendapat bagian? Betul. Kalau ada yang sampai mau memalsukan garis keturunan, kalau bisnis keluarga benar-benar diwariskan padamu, siapa tahu akan jadi berantakan seperti apa keluarga Bennett nanti? Aku tak akan mengizinkan warisan keluarga Bennett hancur di tanganmu. Kau anak durhaka. Kakek, Mason, lihat betapa kau buat kakekmu kesal. Apa kau coba membunuhnya di pesta ulang tahunnya sendiri? Seseorang yang menipu orang tua seperti kau sungguh tak layak mewarisi warisan Bennett. Ya, Tuan Tua. Saya usul hak warisnya dicabut. Saya setuju hak warisnya dicabut. Ya, cabut. Dengan ini, aku nyatakan. Hak warismu dicabut. Laporan DNA sudah sampai. Tuan tua, lihat ini. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, asal-usul bayi ini tak akan terbongkar, akulah yang menghancurkannya. Sekarang bukti sudah tak terbantahkan, lihat saja betapa sombongnya kau nanti. Mason, jangan khawatir. Aku akan menjalankan tugas dengan baik mengelola perusahaan untukmu. Diam. Benar. Ini benar-benar nyata. Anak ini benar-benar cicit saya. Itu tidak mungkin. Ini pasti pemalsuan. Ayah, jangan sampai Anda tertipu oleh mereka. Benar. Pasti Mason Bennett. Untuk menipu agar dapat warisan, dia merancang skema seperti ini. Peter pasti juga disuap olehnya. Kalian berdua jangan bicara omong kosong seperti itu. Laporan ini dilakukan oleh orang-orang yang Anda kirim sendiri di laboratorium forensik tingkat atas Bennett Co. Bahkan ada segel anti pemalsuan di atasnya. Sangat mustahil untuk dipalsukan. Benar. Segel anti pemalsuan ini menggunakan proses khusus. Ini tidak bisa dipalsukan. Anak ini adalah darah daging keluarga Bennett sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kebetulan seperti ini? Dia butuh anak untuk merebut kekuasaan, dan Tuhan memberikannya begitu saja. Ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Saya rasa itu karena beberapa orang telah melakukan terlalu banyak kejahatan, dan bahkan Tuhan tidak tahan lagi melihatnya. Dia memberikan bantuan kepada Mason kita. Ini semua salahmu. Kamu harus bersikeras pada tes DNA. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita menyerahkannya kepada mereka dengan mudah? Wah, apa yang terjadi di sini? Keluarga kaya ini benar-benar banyak drama. Seorang anak yang datang entah dari mana ternyata adalah darah dagingnya sendiri. anak ini benar-benar anak saya. Sekarang saya punya anak kandung. Tuan Bennett benar-benar pria yang diberkati. Bagus, ini luar biasa. Pada kesempatan ulang tahun ke-80 saya, seorang cicit telah dikirimkan kepada saya. Ini adalah hadiah dari surga untuk keluarga Bennett. Ini benar-benar takdir. Sekarang saya umumkan bahwa cucu saya, Mason, adalah kepala berikutnya dari Bennett Corporation. Cicit saya di masa depan akan menjadi pewaris keluarga Bennett. Ayo pergi. Ini luar biasa. Selamat, Pak Bennett. Akhirnya keinginanmu terkabul. Sayang, sekarang kamu akhirnya bisa punya identitas yang sah. Kamu senang? Ya, Oh, cucuku yang manis. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Biarkan nenek menggendongmu dan berbagi sedikit keberuntunganmu. Nenek di sini. Jangan menangis. Sini. Ruby, kamu yang seharusnya menggendongnya. Bayinya sangat dekat denganmu. Jadi anak baik, jangan menangis. Sudah, jangan menangis. Oh, lihat. Kalian berdua benar-benar terlihat seperti ibu dan anak kandung. mereka sangat mirip, seolah-olah mereka terhubung oleh darah. Mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Andai saja
Dia benar-benar ibu dari anak itu. Karena anaknya sudah ada di sini, siapa ibunya? Masa dia tiba-tiba muncul begitu saja, kan? Mungkinkah benar pengasuh muda itu? Tidak perlu semua orang menebak-nebak. Akulah ibu anak ini. Kakek, ini milikku dan bayi ini laporan tes DNA. Bayi ini adalah anakku. Kenapa tidak beritahu Mason lebih cepat? Karena aku selalu ingin menunggu sampai Mason benar-benar menerimaku. Tapi karena keadaan darurat sekarang, aku tidak punya pilihan selain mengungkapkan yang sebenarnya. Mason dan pengasuh ini hanya dalam pernikahan kontrak. Dia tidak lebih dari ibu kontrak untuk bayi ini. Akulah ibu kandung bayi ini. Itu tidak mungkin. Mason, sekarang laporan tes dan anaknya sudah ada di sini. Apa kamu benar-benar akan meninggalkanku? Aku sudah mencintaimu bertahun-tahun, dan bahkan melahirkan anakmu. Bukankah seharusnya kamu menikahiku? Dan bertanggung jawab padaku? Tapi. Bagus. Keluarga Bennett dan keluarga Quinn sudah punya perjanjian pertunangan. Sekarang sudah ada anak, ini akhir yang bahagia untuk semua. Hahaha. Aku sudah memutuskan bahwa bulan depan aku akan mengadakan untuk kalian berdua pesta pertunangan. Terima kasih, kakek. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk meneruskan garis keturunan keluarga Bennett. Selamat, Tuan Patriark. Selamat, Tuan Patriark. Ya, ini hasil yang seharusnya. Pria dengan statusnya. Harusnya bersama seseorang yang setara statusnya, orang kaya yang terkenal. Aku hanya seorang pengasuh. Hak apa yang kumiliki untuk bermimpi hal lain? Selamat, Tuan Bennett. Selamat, Nona Quinn. Semoga kalian bahagia selamanya. Bayinya pasti akan jauh lebih bahagia dirawat oleh ibunya sendiri. Ibunya yang sebenarnya sudah kembali sekarang. Lalu ibu kontrak ini jadi apa? Dan dia ini posisinya di mana? Dia cuma pengasuh anak, yang mengira dengan merawat anak itu, dia bisa masuk ke keluarga Bennett, yang cuma mimpi di siang bolong. Aku dan Mason sudah pasti akan bersama selamanya. Seolah-olah itu perlu dikatakan. Sebagai pengasuh anak, berpakaian seprovokatif itu setiap hari, kurasa kau cuma berusaha menggoda Mason. Nona Quinn, bukan begitu. Aku peringatkan kau, tahu diri saja. Jangan terima gaji pengasuh anak, lalu bermimpi jadi nyonya rumah keluarga Bennett. Hati-hati, jangan salahkan aku, nyonya rumah yang sah, kalau aku bersikap keras padamu. Kara, orang-orangku. Bukan urusanmu untuk didisiplinkan. Kakek harus membelaku. Lihat Mason, dia hampir direbut oleh pengasuh anak ini. Nona Quinn, tolong jangan khawatir. Saya sangat menyadari status dan tugas saya sendiri. Saya datang ke keluarga Bennett hanya untuk merawat bayi itu, tanpa niat lain. Kau pandai bicara, tapi siapa yang tahu isi hatimu yang sebenarnya? Kakek, dia cuma memanfaatkan bayi itu sebagai alasan untuk mendekati Mason. Semakin lama begini, semakin banyak masalah yang bisa timbul. Aku benar-benar takut Mason terlalu polos, dan akan tertipu oleh trik-trik kecilnya, dan akhirnya dibohongi. Diam. Sejak Ruby datang, dia sepenuhnya mengabdikan diri pada bayi itu, dan tidak pernah melampaui batas. Bu, saya adalah calon menantu Anda. Bagaimana bisa Anda membela orang luar? Cukup, Kara Quinn, perhatikan ucapanmu. Ruby adalah pengasuh bayi, dia bukan orang luar. Lagi pula, perjanjian antara kita adalah ide saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tak menyangka sampai sekarang, dia masih mau melindungiku. Kakek dengar semuanya, kan? Pengasuh rendahan berani bersikap kurang ajar padaku. Bahkan ibuku sendiri dan suamiku membelanya. Kalau aku menikah ke keluarga Bennett, di mana posisiku? Itu tak akan terjadi, Kara. Aku akan menjagamu. Lupakan saja. Aku tak ingin menyulitkan Mason. Karena keluargamu tidak menyukaiku atau bayinya, mungkin sebaiknya aku bawa anak ini pulang ke orang tuaku. Itu akan menyelamatkanmu dari harus melihat kami. Omong kosong. Aku tak akan pernah mengizinkanmu membawa pergi cicitku, Kara. Untuk menenangkan hatimu, dalam 3 hari, aku akan adakan pesta pertunangan untuk kalian berdua. Aku tak akan biarkan kamu diperlakukan buruk. Kakek, aku. Diam! Kalau kau masih menghormatiku sebagai kakekmu, pecat pengasuh ini. Dan usir dia segera. Peter, segera transfer 10% sahamku ke menantu perempuanku. Aku ingin Kara bergabung dengan keluarga Bennett, dengan segala kehormatan yang pantas dia dapatkan.
Berhenti di situ. Kamu dipecat. Aku perintahkan kamu, besok, untuk pindah dari rumah Bennett. Aku yang akan mengurus bayi mulai sekarang. Kami tidak butuh orang luar sepertimu ikut campur lagi. Tapi bayi itu tidak bisa tanpaku saat ini. Apa maksudmu? Apa kamu benar-benar pikir kamu ibu kandung bayi itu? Anakku tidak butuh perawatanmu. Pergi dari sini. Kalau aku masih melihatmu besok pagi, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Jadi anak baik ya. Minum pelan-pelan. Kamu lapar, ya? Andai saja Ruby ibu si bayi. Dia ternyata punya tanda lahir yang sama dengan bayi itu. Bayi itu hanya dekat dengannya dan hanya mendengarkannya. Mungkinkah dia ibu kandung anak itu? Segera lakukan tes DNA pada Ruby Carter dan bayi itu. Tuan Bennett, apa yang Anda lakukan di sini? Apa? Aku tidak boleh masuk? Lihat dirimu. Kamu berantakan sekali. Bayinya makan terlalu cepat tadi. Itu hanya kecelakaan kecil. Ruby, aroma susu di tubuhmu cukup memabukkan. Tuan Bennett, apa yang kau katakan? Tuan Bennett, kau sudah punya tunangan. Kita tidak boleh melakukan ini. Dan lagi, aku akan pergi besok. Tolong berhenti mempermalukanku. Siapa bilang kau boleh pergi? Perjanjian kita belum berakhir. Tanpa izinku, siapa yang berani memecatmu? Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Kau masih istriku dan ibu dari anakku. Tidak ada yang berhak untuk membuatmu meninggalkan keluarga Bennett. Tuan Bennett, mengapa kau harus seperti ini? Sekarang setelah bayi ibunya telah ditemukan, antara kita, mari kita akhiri saja. Ruby, percayalah padaku, aku pasti akan menangani masalah-masalah itu. Beri aku sedikit waktu, ya? Ruby, jangan pergi. Tuan Bennett, tolong jaga sikap. Tanpa izinku, kau tidak akan kemana-mana. Tuan Bennett, lepaskan aku. Kita tidak bisa melakukan ini. Aku tidak akan melepaskan. Apa salahnya kita seperti ini? Menurut perjanjian, kita masih suami istri. Tapi kamu akhirnya akan menikahi Nona Queen. Bagaimana jika dia mendengar kita? Dia akan salah paham padamu. Salah paham? Tuan Bennett, kalau begitu biarkan dia salah paham. Kita harus membuat bahkan lebih banyak ributan. Biarkan dia mendengarnya. Biarkan dia melihat dengan jelas siapa sebenarnya yang ada di hatiku. Tapi kakek bilang tadi siang, Ini adalah sesuatu hanya antara kita berdua. Mengapa kamu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain? Selain itu, tadi siang, di depan semua orang, dia mengancammu, memfitnahmu, dan mempermalukanmu. Apa kamu tidak sedikit pun marah? tapi aku hanya seorang pengasuh. Hak apa yang aku punya? Tuan Bennett, Jika aku bilang kamu punya hak, maka kamu punya hak. Ruby, panggil lebih keras, biarkan dia mendengarmu. Usir dia dalam kemarahan, agar aku tidak perlu membuang-buang tenaga lagi menghadapinya. baiklah. Mari kita memanjakan diri untuk terakhir kalinya. Anggap saja ini perpisahan. Ruby, Kenapa anak ini nangisnya keras banget? Iya, itu juga di hari pertunangan yang besar. Sudah, sayang. Jangan nangis, jangan nangis. Itu semua salah pengasuh sebelumnya. Dia memanjakan bayi itu. Bayi itu baru saja jauh dariku agak lama. Sebentar saja, dia kesulitan menyesuaikan diri. Dia akan baik-baik saja setelah aku merawatnya beberapa hari. Lihat, wajah tuan muda sangat merah.
Ada banyak titik merah kecil. Ya ampun, dia terkena ruami. Cepat, panggil dokter. Tuan muda demam mendadak. Dia mengalami ruam di seluruh tubuhnya. Ini adalah gejala reaksi alergi. Dia perlu suntikan alergi segera. Dah. Oke, cepat. Kakak ipar, aku tidak bermaksud kasar, tapi dengan begitu banyak orang di rumahmu, bagaimana bisa kamu tidak merawat anak dengan baik? Cukup untuk membuat kita menjadi bahan tertawaan. Menurutku, ini bukan hanya soal perawatan yang buruk. Jika anak itu sangat rentan alergi, apakah ada sesuatu yang salah secara mendasar padanya? Dengan kesehatan yang buruk seperti itu, bagaimana dia bisa mengelola perusahaan sebesar keluarga Bennett? Diam mulut kalian. Ini urusan keluargaku. Bukan tempat kalian untuk menyuruhku. Apa yang harus dilakukan? Hubungi laboratorium pengujian sekarang juga. Suruh mereka mengambil laporan DNA Ruby dan bayi dan mempercepatnya. Laporan DNA dan percepat itu. Jangan nangis sayang, aku akan mencari jalan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa suntikan sudah diberikan, tapi bayi masih belum membaik? Obat alergi standar seharusnya sudah bekerja sekarang. Kondisi Young Master sangat aneh. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Seseorang ke rumah sakit sekarang juga. Ambil semua spesialis anak dan bawa mereka semua ke sini untuk merawat bayi. Cepat. Semua tanda vitalnya abnormal, tapi kami tidak bisa menemukan sumbernya. Semakin parah. Sudah jelas. Dia masih kontak dengan alergen. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi? Kami tidak menemukan apa-apa. Itu bayiku. Mr. Bennett, biar saya coba. Ruby, kamu ngapain di sini? Aku kerja di hotel ini, jadi tukang bersih-bersih paruh waktu. Aku cuma lewat dan dengar bayinya nangis kencang banget. Aku nggak tega ninggalin dia, jadi aku masuk buat cek keadaannya. Cek keadaan bayinya? Aku yakin kamu cuma mencium bau makanan, lalu pengen masuk buat ngais-ngais sisa makanan buat dimakan. Lihatlah keadaanmu, apa bedanya kamu sama anjing liar? Terserah kamu mau berpikir apa, biarin aku tenangin bayinya dulu. Jangan sentuh anakku dengan tangan kotormu. Nona Queen, sebelum masuk, tangan aku sudah disterilkan. Aku nggak akan bikin Jamie jadi kotor. Keluar. Membayangkan anakku, ternyata minum susu dari orang rendahan sepertimu, bikin aku jijik. Tolong, kalau dia terus-terusan begini, bisa-bisa terjadi sesuatu padanya. Aku janji, setelah aku tenangin dia, aku akan langsung pergi. Aku tidak setuju. Aku sudah bilang dengan jelas, tanpa izinku, tidak ada yang boleh memecatmu. Kenapa kamu masih mau pergi, Ruby? Apakah kamu akan meninggalkan bayi dan aku lagi? Bukan begitu. Aku cuma takut kalau aku tinggal akan memengaruhi hubungan kamu dengan Nona Queen. Ruby Carter adalah orang yang aku rekrut sendiri. Tidak ada yang boleh, tanpa izinku, mengusirnya. Apakah aku sudah jelas? Ruby, tolong kembalilah. Bayinya membutuhkanmu. Tidak mungkin. Mason, akulah tunanganmu. Aku tidak percaya kau memperlakukanku seperti ini, karena wanita rendahan seperti itu, memuakkan. Apakah kau sama sekali tidak menghormatiku? Rendahan? Orang rendahan ini yang kau bicarakan adalah satu-satunya yang bisa menenangkan bayinya. Sementara kau, sebagai ibu kandungnya, hanya bisa berdiri di sini dan berteriak. Mason, kalau kau tidak mau melihatku atau bayinya, ya sudah. Aku akan bawa dia pulang sekarang juga. Mulai sekarang, dia akan pakai nama belakangku. Tidak boleh. Sama sekali tidak. Anak keluarga Bennett harus menyandang nama Bennett. Kara, jangan memelintir ucapanku. Ruby adalah satu-satunya yang bisa merawat bayi dengan baik. Tidak ada alasan untuk mengusirnya, hingga dia tidak punya tempat untuk pergi. Yang dia butuhkan adalah kasih sayang ibu, bukan pengasuh. Kasih sayang ibu, kau lebih memilih melihat bayi itu menderita, daripada membiarkan satu-satunya orang yang benar-benar bisa menenangkannya untuk mencoba. Inikah yang kau sebut kasih sayang ibu? Mason, aku harus benar-benar bicara denganmu tentang ini. Bagaimanapun juga, Kara tetap ibu dari anak itu dan calon istrimu. Masa kamu mempermalukannya seperti ini hanya demi orang luar? Betul sekali. Memang ada orang yang jago main. Sudah dipecat. Masih bisa kembali dan pura-pura menjadi korban. Bukan begitu. Aku benar-benar hanya khawatir dengan bayinya.
Jadi aku hanya mampir untuk mengeceknya. Bukan apa-apanya. Mengecek? Kamu cuma memanfaatkan hati Mason yang lembut untuk nongkrong dan ogah pergi. Anak desa sepertimu mau naik kelas sosial akal bulusmu dalam sekali. Mason, darah lebih kental daripada air. Apa kamu tega menyakiti ibu dari anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri? Setidaknya kedua orang ini masih ada gunanya. Layak saja menukar saham Bennett Co untuk berurusan dengan mereka. Begitu posisiku aman sebagai nyonya keluarga Bennett, saham-saham ini tak akan berarti apa-apa. Kakek, paman dan bibi juga sudah bilang begitu. Mason, jelas sudah benar-benar dibutakan oleh wanita ini. Kamu harus membela aku dan bayinya. Mason, keluarkan wanita ini dari... Ada yang tidak beres. Napas tuan muda semakin lemah. Jangan sentuh anakku, tidak. Bagaimana jika bayinya benar-benar hanya tidak alergi padanya? Kalau begitu posisiku akan terancam. Aku sama sekali tidak bisa menyerahkan anak ini padanya. Nona Queen, kondisi bayi sedang kritis saat ini. Ini bukan waktunya untuk berdebat. Serahkan dulu bayinya padaku. Tidak mungkin. Sudah kuduga, pasti kamu yang ada di balik semua ini. Aku baru saja mulai merawat bayinya. Bagaimana mungkin ada yang salah? Pasti kamu. Kamulah tadi malam yang meracuni bayi itu. Aku tidak. Aku memperlakukan bayi itu seperti anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Berhenti cari-cari alasan. Semuanya baik-baik saja sebelumnya. Lalu kenapa, justru hari ini, di pesta pertunangan, hal ini terjadi? Benar. Kurasa dia hanya mencoba menggunakan penyakit bayi itu untuk merusak pesta pertunangan ini dan mengambil posisimu. Kasihan anakku. Dia masih sangat kecil, tapi pengasuh berhati hitam ini meracuninya. Tuan Bennett, dilihat dari gejala saat ini, Tuan muda memang menunjukkan tanda-tanda keracunan. Bukan aku. Bayinya sangat menggemaskan. Aku tidak bisa mencintai atau menyayanginya dengan cukup. Bagaimana mungkin aku meracuninya? Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. Ruby sudah merawat bayinya begitu lama. Jadi kenapa dia memilih momen ini untuk meracuninya? Seseorang, cari dokter lain untuk memeriksanya. Tidak perlu. Dr. Smith adalah spesialis anak paling berwibawa di Rivermore. Diagnosisnya tidak mungkin salah. Pasti ini ulah wanita jahat ini. Aku percaya Ruby. Dia tidak punya alasan untuk menyakiti bayinya. Tentu saja dia punya alasan. Wanita ini memang pendendam dan cemburuan. Dia jelas-jelas melakukan ini karena aku memecatnya dan mengambilmu darinya. Jadi, dia meracuni bayinya untuk balas dendam padaku. Aku tidak. Aku belum. Benar-benar bukan aku. Kamu bilang tidak, itu tidak berarti apa-apa. Pelaku racun macam apa yang akan mengakui kejahatannya? Kamu bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Dia terlihat baik pada anak di permukaan, tapi di belakang layar, siapa tahu hal kejam apa yang dia lakukan padanya. Ayah, kakak ipar, seseorang yang jahat dan berhati dingin seperti dia harus dihukum berat. Kalau tidak, jika kabarnya tersebar, orang akan menganggap keluarga Bennett lemah dan bisa diinjak-injak. Tepat. Dia harus dihukum berat. Wajah bayinya memerah. Kalau begini terus, bayinya bisa sakit karena nangis. Serahkan anak itu padaku. Kamu mau apa? Mau meracuni bayiku? Sekarang malah mau merebutnya. Nona Queen, menenangkan bayi ini adalah yang terpenting sekarang. Apakah kamu tega melihat sesuatu terjadi padanya? Kamu bau makanan basi, petugas kebersihan. Siapa kamu sampai bisa memberi perintah padaku? Lepaskan aku. Serahkan dia padaku. Berikan anak itu padaku. Kasih ke sini. Bayi. Syukurlah aku berhasil menangkapnya. Sudah. Jangan takut. Ya ampun. Syukurlah cucu buyungku baik-baik saja. Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Untungnya, Ruby yang menangkapnya. Bayinya sudah berhenti menangis. Ruam bayi itu juga sudah hilang. Ya ampun, Ruby benar-benar jimat keberuntungan keluarga Bennett. Lihat kan? Sudah kubilang, wanita inilah yang meracuninya. Apa yang kamu bicarakan itu omong kosong? Sudah jelas Ruby yang menyelamatkan bayi itu. Aku tidak bicara omong kosong. Bayi itu langsung membaik saat digendongnya. Dia pasti menyembunyikan penawarnya di tubuhnya, jadi hanya dia yang bisa menyelamatkan bayi itu. Aku tidak. Bayinya berhenti menangis karena dia hanya suka dekat denganku, dan aku tidak meracuninya. Bayi itu tadi menangis terus. Karena dia alergi terhadap Nona Queen. Apa yang kamu bicarakan? Aku ibu kandung bayi ini. Mana mungkin dia alergi padaku? Kurasa Ruby ada benarnya. Kalau bukan karena alergi, mengapa bayinya langsung membaik saat menjauhimu? Benar juga.
Dokter terus bilang bayinya punya gejala alergi. Mungkinkah dia memang alergi padamu? Masuk akal juga. Aku juga berpikir begitu. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Ini laporan toksikologi. Di kotoran anak itu, mereka mendeteksi alkaloid beracun. Pasti wanita inilah yang meracuninya. Ruby, kamu benar-benar kejam. Racun jenis ini digunakan sebagai afrodisiak untuk anjing. Kamu berani sekali memberi ini ke anak kecil. Nggak heran bayinya nggak berhenti nangis. Aku lihat kamu sengaja berusaha menyakiti cici tertua keluarga Bennett. Ini keterlaluan. Ruby, beraninya kamu. Aku tidak. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak memberi makan bayi itu barang aneh apapun. Sampel tinjanya dikirim pagi ini. Sebelum itu, hanya kamu yang menjaganya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Benar-benar bukan aku. Buktinya sudah ada di sini, dan kamu masih berani cari alasan? Aku hanya kasihan pada anakku, sudah jadi sasaran di usia yang masih sangat kecil. Kara, yang sebenarnya meracuninya adalah kamu, kan? Mason, apa yang kamu bicarakan? Aku ibu dari anak itu, mana mungkin aku meracuninya? Laporannya menunjukkan bahwa tadi malam, antara pukul 11 malam hingga 1 pagi, anak itu menelan Huang Majian. Dan pada waktu itu, Ruby bukan satu-satunya yang menjaga bayinya. Aku juga ada di sana. Aku bisa bersaksi bahwa Ruby tidak memberi obat itu kepada anak itu. Mason, kita akan segera bertunangan. Bagaimana bisa kau menghabiskan semalaman sendirian dengan wanita lain? Kau mengkhianatiku. Akulah ayah dari anak itu. Jika aku memberikan alibi untuk Ruby, kalian semua harus percaya sekarang. Malam itu, kami bersama sepanjang waktu. Dia tidak pernah sekalipun lepas dari pandanganku, karena itu, mustahil dia yang menjadi pembunuhnya. Penerus keluarga Bennett ternyata berhubungan dengan perawat maternitas. Selingkuh di depan tunangannya sendiri, keluarga Bennett tampaknya tidak punya moral. Mason, apa kau sadar apa yang kau katakan? Reputasi keluarga Bennett. Apa kau masih peduli? Kakek, Mason digoda oleh wanita jalang ini. Dia benar-benar menipunya. Kakek harus membela aku dan bayi ini. Tolong, lakukan sesuatu. Baiklah, tidak hanya kau menggoda Mason. Kau juga berani meracuni satu-satunya keturunan keluarga Bennett. Ini adalah kejahatan yang keji. Satpam, bawa wanita jahat ini pergi dan hukum dia dengan berat. Kakek, dia tidak pernah menggoda aku. Akulah yang mengejarnya. Akulah yang tertarik padanya. Dan aku percaya Ruby. Dia tidak akan pernah menyakiti bayi itu. CEO terkemuka dari Bennett, Cok, malah membuat kehebohan seperti ini. Karena seorang perawat maternitas rendahan di depan semua tamu ini. Kehilangan ketenangan seperti ini benar-benar memalukan bagi reputasi keluarga Bennett. Cukup, Mason. Aku tahu kau hanya mencoba melindunginya. Itulah sebabnya kau rela berbohong dan memberikan kesaksian palsu untuknya. Karena itu, aku bisa, demi reputasimu, menahan diri untuk tidak menghukumnya dengan berat. Tapi dia masih perlu diberi pelajaran. Pasti itu bisa diterima. Aku tidak berbohong. Kami bersama sepanjang malam, jadi dia sama sekali tidak punya waktu untuk menanam racun. Selain itu, bagaimana Ruby memperlakukan bayinya jelas bagi semua orang di sini. Dia sangat menyayangi bayinya. Dia tidak pantas difitnah. Tidak ada yang akan menyentuhnya hari ini. Kau anak kurang ajar. Kau benar-benar memalukan. Peter, hasil DNA sudah keluar. Tuan muda itu memang putra kandung Nona Carter. Ini luar biasa. Aku akan bawa laporannya ke Tuan Bennett segera. Seperti yang kuduga, sekarang yang kita tunggu hanya laporannya. Mason, apa kamu benar-benar harus melawan aku demi wanita beracun ini? Baik, kalau kamu berani membelanya lagi, aku akan segera mencabut hak warismu. Ayah, warisan itu bukan mainan. Bagaimana bisa ayah menariknya begitu saja? Proses formal terakhir belum selesai. Dia belum resmi jadi ahli waris. Aku masih punya hak untuk melakukannya. Aku tidak menyangka urusan warisan akan berubah seperti ini. Sayang, kesempatan kita datang. Selama dia terus berulah, posisi ahli waris pasti akan jadi milik kita. Tuan Bennett, terima kasih sudah merawatku dengan baik. Tapi, kamu tidak perlu memancing emosi kakek karena aku. Hak warismu susah sekali didapat. Aku cuma seorang pengasuh. Aku tidak pantas diperjuangkan seperti ini. Mason,
minta maaf ke kakek sekarang juga. Pasti ada cara lain untuk membuktikan Ruby tidak bersalah. Ibu, Ruby, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Mason, aku tidak bermaksud menggurui kamu. Tapi Miss Ruby, dia masih wanita yang sangat muda. Kamu tidak bisa begitu saja tidur dengan dia dan lalu menolak bertanggung jawab. Benar. Lagi pula, kan kamu yang memaksa menarik dia ke dalam kekacauan ini sejak awal. Lihat sekarang apa yang terjadi. Dia kehilangan pekerjaannya dan reputasinya hancur. Kamu pasti harus bertanggung jawab untuk dia. Diam. Jangan kira aku tidak tahu. Apa rencana kamu? Bukankah hanya karena kamu lagi-lagi serakah? Untuk posisi penerus, kamu seharusnya bertanya pada diri sendiri. Apakah kamu bahkan punya kemampuan untuk menjalankan perusahaan? Saudara ipar, kamu tidak bisa membuat tuduhan liar begitu. Aku hanya menyatakan fakta. Tepat, saudara ipar. Kami hanya ingin mencari keadilan untuk wanita muda itu. Apa? Kenapa kamu begitu marah? Mungkin kamu ingin anakmu menjadi sampah masyarakat? Paman, Bibi, tolong jangan memperburuk keadaan. Kakek sudah sangat marah sekarang. Lagi pula, aku adalah tunangan Mason. Dua orang tua ini, apakah mereka sudah hilang akal? Kenapa mereka mulai berbicara untuk si kecil yang tak berarti? Kara, aku tidak bermaksud mengkritikmu. Tapi kamu benar-benar harus lebih berpikiran terbuka sedikit. Laki-laki, berapapun usianya selalu suka yang muda dan segar. Itu hal yang sangat wajar. Betul. Contohnya Ruby. Dia masih muda. Kulitnya begitu bersinar, hampir-hampir memancar. Benar-benar pemandangan yang menyegarkan mata. Kalau menurutku Mason sebenarnya dengan Ruby pasangan yang paling cocok. HMPH, kalau begitu aku harusnya benar-benar berterima kasih pada paman dan bibiku atas restunya. Kalau Bibi bilang begitu, apakah itu karena paman juga suka wanita yang lebih muda? Beraninya kamu bicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Kami hanya melakukan ini untuk kebahagiaan Mason jangka panjang. Kurasa kalian berdua cuma semakin tua dan mulai tidak waras. Aku dan Mason adalah pasangan sejak kecil. Keluarga kami bahkan menjodohkan kami sejak kami masih anak-anak. Aku dan Mason adalah yang benar-benar ditakdirkan untuk satu sama lain. Dasar anak kurang ajar. Aku, Paman, Bibi, bukannya kita punya kesepakatan? Kalau kalian membantuku menikahi Mason, aku akan memberikan 30% saham. Sebenarnya kalian sedang apa sekarang? Hah, sedikit sahammu itu nggak bakal cukup buat kami. Sekarang, yang kami mau adalah hak warisnya. Kalau perusahaan sudah jadi milik kami, siapa yang peduli sama sedikit sahammu? Tunggu saja. Mason, aku tanya untuk terakhir kalinya. Kamu mau mengakui kesalahanmu atau tidak? Mason, rendahkan hatimu dan minta maaf sama kakek. Mason, aku kasih kesempatan terakhir. Kalau kamu nurut dan mengakui kesalahanmu, lalu bertunangan dengan Kara, warisannya tetap jadi milikmu. Tapi kalau kamu bersikeras melindungi wanita jahat ini, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Wanitaku nggak salah apa-apa. Ngapain aku harus mengaku salah? Aku cuma melindungi wanitaku sendiri. Apa salahnya? Belum pernah ada yang membela dan melindungiku sebegitu teguhnya. Apapun hasilnya, mulai sekarang, aku akan cari cara balas budi ke Tuan Bennett. Ini nggak boleh terjadi. Kalau begini terus, aku nggak akan pernah bisa menikah masuk keluarga Bennett. Aku harus cari cara untuk menyingkirkannya untuk selamanya. Semuanya, kalian lihat itu? Keluarga Bennett. Mereka persis tipe orang yang tidak punya integritas, yang ingkar janji. Mereka malah memilih orang rendahan daripada aku, tunangan yang sah, dan memperlakukan aku dengan kedinginan seperti ini. Kara, tolong tenang. Kakek akan menangani ini dan memperbaikinya. Tenang, bagaimana aku bisa tetap tenang? Kalau aku tetap tenang, anakku dan pertunangan ini akan jadi milik perusak rumah tangga ini. Aku hanya menyampaikan fakta. Lagi pula, pernikahan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah aku akui. Mason, jangan lupa, aku adalah ibu dari anakmu. Saat ini, di depan anak kita, kau begitu mesra dengan wanita ini, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Bagaimana kau bisa melakukan ini pada anakku? Sungguh tragis. Nona Queen, dia kan sudah memberikan seorang anak kepada Tuan Bennett. Ditinggalkan dengan kejam seperti ini. Tuan Bennett terlalu kejam. Kalau menurutku, ini semua salah pengasuh muda itu. Kalau dia tidak menggoda Tuan Bennett. Aku tidak menggoda Pak Bennett. Kamu masih berani cari-cari alasan. Kalau bukan karena kelakuanmu yang menggoda Pak Bennett, dan menghancurkan keluarga bahagia bertiga ini, keadaan tidak akan sampai seperti ini. Kalau menurutku, aku malah kasihan sama anaknya. Masih kecil sudah harus tinggal di keluarga dengan orang tua tunggal, mulai sekarang,
dia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan keluarga yang utuh lagi. Mason, karena kamu sudah tega begini, maka anaknya akan kubawa pulang ke rumah keluargaku sekarang juga. Kalian semua tidak akan pernah bertemu anak ini lagi. Serahkan anak itu padaku. Jangan harap. Aku adalah ayah anak ini. Mulai hari ini, ibu anak ini hanya bisa Ruby. Mason, di depan semua orang ini, kau berani melakukan hal memalukan, seperti mengutamakan selir daripada istri sahmu. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Bennett. Seseorang, ambilkan aku pulpen. Aku akan mencabut hak warisnya sekarang juga. Ayah, itu benar. Orang seperti dia yang tidak peduli reputasi keluarga harus diusir dari keluarga Bennett. Ayah, jangan. Hasil tes DNA sudah keluar. Perhatikan baik-baik, semuanya. Ruby Carter adalah ibu kandung bayi ini. Apa katamu? Gadis ini, apa dia benar-benar ibu dari cicitku? Mason, bukankah kau sudah pernah berbohong pada kakekmu? Sekarang, demi dia, kau bahkan memalsukan tes DNA. Ini lelucon. Masa iya ibu dari calon penerus keluarga Bennett bisa jadi seorang pengasuh bayi rendahan? Kau pikir kami semua bodoh? Benar, ayah. Mason sudah benar-benar hilang akal. Dia jelas tidak punya rasa hormat pada keluarga Bennett. Semuanya, diam. Perhatikan baik-baik, semuanya. Di laporan ini, jelas tertulis bahwa Ruby adalah ibu kandung bayi itu. Itu tidak mungkin. Baik, aku sangat mempercayaimu. Kau malah mempermainkanku. Satpam, kembalikan dia ke keluarga Quinn dan putuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Quinn. Kakek, aku salah. Maafkan aku hanya terlalu mencintai Mason. Mason, aku benar-benar mencintaimu. Kumohon, maafkan aku, ya? Kau hampir membuatku kehilangan istri dan anakku. Dan kau masih berani minta maaf? Bawa dia pergi. Nay. Tidak, lepaskan aku. Tidak, Mason. Kumohon maafkan aku, kakek, kasihanilah keluarga Quinn. Jadi, aku memang ibu kandung bayi ini. Pantas saja si bayi hanya mau dekat denganku. Jadi, inilah ikatan darah yang tak terputuskan. Selamat. Paman, cukup sampai di sini sandiwaranya. Di dalam ini, tercatat semua bukti kegiatan ilegal Paman dan Kara. Apa katamu? Kegiatan ilegal apa? Kakek, semuanya sudah kuselidiki. Untuk menikah masuk keluarga Bennett, Kara berjanji akan memberikan 30% saham perusahaan kepada Paman dan Bibi. Dan bahkan sebelum itu, Paman sudah mulai memanfaatkan jabatannya untuk mencuri rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi. Kau memalukan. Sungguh keterlaluan. Security, bawa kedua pengkhianat tak tahu terima kasih ini dan kirim mereka ke Afrika. Mereka tak boleh kembali ke Americrest. Ayah, aku hanya sesat sebentar. Aku tidak mau pergi ke Afrika. Kami salah. Kumohon, maafkan kami. Ayah, maafkan aku. Karena semuanya kini telah terungkap, Ruby memang ibu kandung dari cicit saya. Sedangkan untuk anak itu, dia seharusnya bersama orang tua kandungnya. Jika kalian berdua ingin bersama, silahkan saja. Terima kasih, kakek. Ruby telah memberikan keluarga Bennett kami seorang cicit yang sehat. Ini adalah kontribusi yang besar. Seseorang, kemarilah. Segera transfer setengah dari aset atas nama saya untuknya. Juga, transfer 10% dari perusahaan saham untuknya. Anggap saja ini permintaan maaf dariku. Tunggu sebentar. Transfer Seaview Manors atas nama saya untuk Ruby juga. Juga, keluarkan perhiasan desainer dari brankas. Anggap saja ini hadiah sambutan resmi untuk menantu perempuan saya. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerima ini. Terimalah saja, sayang. Ini adalah tanda kasih sayang dari para orang tua. Baiklah. Terima kasih kakek. Terima kasih ibu. Terima kasih Tuan Bennett. Masih memanggil saya Tuan Bennett? Sekarang kamu harus memanggilku sayang. Sayang.